London pada abad pertengahan dianggap sebagai kota maksiat di mana pencurian, pembunuhan, praktik suap pasar gelap, dan prostitusi merajalela. Di tengah reputasi kelam sebagai kota maksiat pada masa lalu, London masih masuk kategori beruntung. Kota itu mampu bertahan melintasi zaman, dan tetap menjadi jantung Inggris. Namun, sejumlah kota lain tak seberuntung London. Tempat-tempat itu binasa akibat amuk alam. Berikut 3 kota maksiat, yang hancur akibat amuk alam, seperti dikutip dari berbagai sumber. 1. Kota Sodom. Situs kuno yang diduga kota maksiat Sodom. Kisah Sodom dan Gomora tertulis dalam kitab suci. Alkisah, kota tersebut hancur dan binasa akibat hujan belerang dan api, yang menjadi ganjaran atas dosa-dosa dan kebejatan moral warganya. Dikisahkan, Tuhan mengirimkan malaikat yang menyamar sebagai manusia, yang hanya mampu menemukan 10 orang baik di 2 kota itu. Dan azab pun dijatuhkan. Meski demikian, lokasi persis di mana kota-kota tersebut berada masih misterius. Pada 2015, para arkeolog yang mengekskavasi situs di Tol El Hammam di Yordania menemukan sebuah kota dari zaman perunggu yang ciri-cirinya cocok dengan gambaran Sodom. Stephen Collins, nama sang arkeolog, menemukan lokasi tersebut sejak tahun 2005. Ia dan timnya menemukan struktur yang diduga dulunya adalah istana, menara-menara, dan benteng pertahanan yang tangguh. Saya menyimpulkan, jika seseorang ingin menemukan Sodom, ia harus mencari tahu kota terbesar di Kikar Timur yang ada selama zaman perunggu tengah, zaman Abraham dan Lot, kata dia seperti dikutip dari Sky News. Situs Tol El Hammam ditemukan di sebelah selatan lembah Yordania, Jordan Valley, 8 mil di timur Laut Mati. Sebuah gundukan besar mendominasi bentang alam di sana. Kota dibagi menjadi 2, bagian bawah dan atas, di mana kaum kaya dan elite tinggal. Para peneliti menemukan bukti tembok pertahanan setinggi 10 meter dan tebalnya 5 meter, jaringan gerbang, menara dan plaza. Benteng didirikan untuk melindungi warga kaya dari serangan. Kehidupan di sana tersebut terhenti secara mendadak pada akhir zaman perunggu tengah. Menurut para ilmuwan, kota tersebut kemudian terlantar dan ditinggalkan. 2. Pompei. Situs arkeologi Pompei. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan pemindaian CT dan uji DNA pada jasad pasangan itu, terkuaklah fakta bahwa keduanya adalah lelaki. Sumber AFP, Mario Laporta. Kota Pompei yang hancur akibat letusan Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Ironisnya, abu panas yang dimuntahkan gunung tersebut mengabadikan saat-saat terakhir apapun yang ada di kota kuno Romawi itu. Ekskavasi yang diawali pada akhir abad ke-16 menemukan jasad-jasad manusia yang berubah jadi batu. Pun dengan lanskap kota, bangunan, simbol-simbol misterius, rumah-rumah mewah para bangsawan, roti yang masih tergeletak dalam oven, juga tempat pelacuran yang dipenuhi fresko erotis serta patung-patung mesum. Temuan tersebut membuat Pompei dijuluki kota maksiat. Diperkirakan ada 35 rumah bordil di seantero Pompei, yang ditandai dengan lukisan dinding atau fresko erotis. Para arkeolog harus berhati-hati untuk menentukan lokasi prostitusi dengan bangunan biasa. Sebab palus atau bentuk kelamin pria adalah dekorasi yang umum di kota kuno itu. Perlambang keberuntungan, simbol itu dilukis dimanapun. Di rumah, jalanan, juga pasar. Seperti dikutip dari Daily Mail, suatu hari pada tahun 1819, Francesco Gennaro Giuseppe mengunjungi pameran di Museum Arkeologi Naples. Mengajak serta istri dan putrinya yang masih belia. Wajah sang Raja II Sisilia itu sontak memerah, malu juga terhina bukan kepalang menyaksikan artefak-artefak erotis yang terlampau eksplisit. Berupa lukisan dinding, relief, juga patung. Ia pun langsung bersabda, memerintahkan semua koleksi, jorok, itu disingkirkan lalu ditempatkan ke sebuah ruangan rahasia yang tertutup rapat, Gabinetto Segreto. Bayabak Las Vegas pada era Kekaisaran Romawi kuno. Sama-sama dijuluki, surga dunia. Pada 2000 tahun lalu, di sanalah kaum kaya dan berkuasa datang, untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Orang-orang kaya Romawi menghabiskan akhir pekan mereka di kota itu. Tujuannya, untuk pesta pora. Mereka yang berkantong tebal dan punya kekuasaan membangun villa-villa mewah di area pantai, lengkap dengan spa dan kolam berlapis mozaik keramik yang berkilauan, demi memanjatkan hasrat terliar.
Salah satu warga berduit bahkan memerintahkan pembangunan nimfalm, monumen dari batu, yang bentuknya mirip gua, dipenuhi patung-patung marmer, yang didedikasikan untuk kenikmatan duniawi. Kota hiburan yang berjarak 30 km dari Naples itu menjadi magnet untuk para penyair, jenderal, siapapun. Orator besar era Romawi kuno, Cicero menyusun pidatonya di rumah peristirahatannya di dekat teluk. Sementara penyair Virgil dan naturalis Pliny punya rumah yang letaknya tak jauh dari pemandian umum yang konon bisa bikin awet muda. Rumor menyebut Cleopatra melarikan diri dari Baya setelah Julius Caesar tewas terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Sementara, Julia Agrippina merencanakan plot pembunuhan suaminya sendiri, Claudius di Baya. Tujuannya, agar putranya, Nero bisa menjadi kaisar Romawi. Air dengan kandungan mineral dan iklim hangat menarik perhatian masyarakat Romawi kuno untuk mengunjungi Baya sejak pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Saat itu, kota ini disebut sebagai daratan Plegraean, berapi, karena rekahan kawah gunung berapi yang banyak ditemui di sana. Entah karena kutukan atau peristiwa alami. Secara ilmu pengetahuan, kawasan kota kuno ini telah melalui banyak perubahan selama berabad-abad, melewati berbagai peristiwa vulkanik, permukaannya beberapa kali naik turun akibat panas bumi dan gerak seismik, membuat sebagian besar wilayahnya terkubur di bawah laut hingga kini.